Halo, berikut ini adalah gambaran biografi pahlawan Indonesia Cut Nyak Dien. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, biografi dapat diartikan sebagai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi sendiri terdiri dari 3 struktur yang membedakannya dari teks lain. Struktur tersebut mencakup orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Orientasi merupakan kalimat atau paragraf pembuka yang menceritakan latar belakang maupun peristiwa yang akan diceritakan. Kejadian atau peristiwa penting mencakup permasalahan menarik, mengesankan, dan mengharukan yang dialami oleh tokoh dalam teks biografi. Peristiwa penting ini menjadi pembahasan utama dari teks biografi. Selain itu, rangkaian peristiwa juga harus disusun secara kronologis atau berurutan waktunya. Dengan teks biografi, kamu bisa memahami pemikiran dan prestasi seorang tokoh, mengetahui kelebihan yang dimiliki, menjadi bahan renungan, serta mengambil hikmah dari kisah tersebut. Supaya kamu lebih memahami lagi seperti apa teks biografi, kamu bisa membaca-baca teks-teks tersebut. Salah satu teks biografi yang populer di kalangan masyarakat adalah teks biografi para pahlawan. Dengan membaca teks biografi pahlawan, kamu bisa lebih mengenal mereka, serta meneladani sifat-sifat yang baik. Bahkan, kamu juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap tanah air. Nah, berikut admin rangkum dari berbagai sumber. Inilah contoh teks biografi pahlawan yang bisa menambah pemahamanmu. Ini adalah teks biografi pahlawan Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah wanita kelahiran Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Sayangnya, tidak diketahui dengan pasti mengenai tanggal lahir dari Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir dari keluarga bangsawan yang memang sangat taat dalam beragama. Keluarga dari Cut Nyak Dien bertempat tinggal di Aceh Besar, wilayah Phi Mukim. Mahmud Sati datang ke Aceh sekitar abad ke-18 di saat Kesultanan Aceh kala itu diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Jadi tidak heran jika ayah dari Cut Nyak Dien masih merupakan keturunan Minangkabau. Beda halnya dengan ibu dari Cut Nyak Dien. Ibu Cut Nyak Dien merupakan seorang putri Ulebalang Lampagar. Di masa kecilnya, Cut Nyak Dien dikenal sebagai seorang gadis yang cantik. Dirinya memperoleh pendidikan pada bidang agama dan juga pendidikan rumah tangga. Tidak heran jika kala itu Cut Nyak Dien disukai oleh banyak laki-laki. Bahkan, karena kecantikannya, banyak laki-laki yang berusaha melamarnya. Pada tahun 1863, tepatnya ketika Cut Nyak Dien tepat berusia 12 tahun, dirinya dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teuku Cek Ibrahim Lamngah. Pria tersebut merupakan putra tunggal dari Ulebalang Lameng. Meletusnya Perang Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Belanda melalui armada kapal Citadel van Antwerpen, mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April tahun 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Harmen Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Cerumen dan langsung menguasai Masjid Raya Baiturrahman kemudian membakarnya.
Perlakuan Belanda tersebut memicu Perang Aceh yang saat dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan 3.198 prajurit Belanda. Namun, Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tewas tertembaknya Kohler. Kemudian pada tahun-tahun 1874 sampai tahun 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal, hal tersebut memaksa Cut Nyak Dien dan bayinya mengungsi bersama ibu-ibu serta rombongan lain pada tepatnya pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Namun, suami dari Cut Nyak Dien tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Vimukim. Sayangnya, ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, dirinya tewas bertepatan dengan tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal tersebut akhirnya membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Kemudian pertemuan dengan Teuku Umar. Setelah kematian suaminya, Cut Nyak Dien dilamar oleh Teuku Umar, yang merupakan tokoh pejuang Aceh. Awalnya Cut Nyak Dien menolak, akan tetapi karena Teuku Umar memperbolehkan Cut Nyak Dien untuk bertempur, akhirnya Cut Nyak Dien menerima pinangan Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Bergabungnya kedua insan tersebut menyebabkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar. Akhirnya perang tersebut berlanjut dengan gerilya, lalu tercetuslah perang fisabilillah. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Pada tahun 1875 Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Hal tersebut berlanjut dengan Teuku Umar beserta pasukannya yang berjumlah 250 orang, pergi menuju Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda pada tanggal 30 September tahun 1893. Strategi dari Teuku Umar akhirnya berhasil mengelabui Belanda hingga mereka memberi Teuku Umar gelar yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan, dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Demi melancarkan aksinya, strategi Teuku Umar menjatuhkan Belanda. Teuku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Tidak terkecuali Cut Nyak Mutia yang datang menemui Cut Nyak Dien kemudian memakinya. Namun, meski begitu Cut Nyak Dien tetap berusaha menasehatinya untuk fokus kembali melawan Belanda. Akhirnya, di saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan orang Aceh di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teuku Umar sudah cukup, kemudian Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Kemudian Teuku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Tapi, mereka tidak pernah kembali ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan tersebut disebut Het Verraad van Teuku Umar, pengkhianatan Teuku Umar. Strategi dari Teuku Umar untuk mengkhianati Belanda membuat Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Teuku Umar. Tapi para gerilyawan Aceh saat ini sudah dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Ketika Jenderal Van Swieten diganti, orang yang menggantikan posisinya yaitu Jenderal Jacobus Ludovicius Hubertus Pel dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh.
hingga akhirnya membuat para pasukan Belanda berada dalam kondisi yang sangat kacau. Melanjutkan perjuangan melawan Belanda setelah pengkhianatan tersebut, Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya. Demi melancarkan aksinya untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Teuku Umar, Belanda akhirnya mengirim unit Maréchaussee. Unit ini didominasi orang Tionghoa Ambon yang dikenal susah ditaklukkan oleh orang Aceh. Bahkan, karena saking kuatnya unit tersebut, Belanda merasa iba terhadap rakyat Aceh. Hingga akhirnya Van der Heyden membubarkan unit Maréchaussee tersebut. Pasca bubarnya unit tersebut, jenderal yang memimpin perang dengan Aceh selanjutnya bisa dengan mudah sebab banyak orang Aceh yang tidak ikut melakukan jihad karena takut kehilangan nyawa mereka. Ketakutan orang Aceh tersebut dimanfaatkan Jenderal Johannes Benedictus van Heutz dan akhirnya menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak. Hingga akhirnya Belanda berhasil mendapatkan informasi bahwa Teuku Umar berencana untuk menyerang Melaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Di mana akhirnya Teuku Umar gugur karena tertembak peluru. Meski begitu Cut Nyak Dien tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Melaboh dengan pasukan kecilnya. Pasukan Cut Nyak Dien terus bertempur hingga kalah pada tahun 1901, karena tentara Belanda sudah sangat terbiasa untuk berperang di daerah Aceh. Di sisi lain, Cut Nyak Dien sudah semakin tua dan matanya mulai rabun. Dirinya juga sudah menderita encok dan jumlah pasukannya terus berkurang. Bahkan beliau dan pasukannya kesulitan untuk memperoleh makanan. Tertangkap dan akhir hayat seorang pengawal Cut Nyak Dien yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markas Cut Nyak Dien kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Betong Lesageo. Pasukan Cut Nyak Dien terkejut dan bertempur mati-matian. Hingga akhirnya Cut Nyak Dien ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Sehabis tertangkap oleh Belanda, Cut Nyak Dien dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berangsur sembuh. Tapi sayangnya Cut Nyak Dien pada akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang bersama tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian salah satu orang yaitu Bupati Surya Atmaja. Tahanan laki-laki lainnya juga turut menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak Dien. Namun tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Cut Nyak Dien ditahan bersama ulama bernama Ilyas dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien adalah ahli dalam agama Islam. Hal tersebut membuat Cut Nyak Dien dijuluki Ibu Perbu. Tepat pada tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyak Dien meninggal karena faktor usia yang sudah tua. Makam Cut Nyak Dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu pun karena permintaan Gubernur Aceh kala itu, Ali Hasan. Cut Nyak Dien sendiri baru diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei tahun 1964.